berat banget ini. Ya, Mohon maaf ya. Ya, ini pusakanya ini pedangnya Mas ini. iya, ini Pedangnya. salah satunya pedangnya ini. Terus yang satunya ada lagi? Satunya apa di pegangan. Iya. Nih, mohon maaf saya buka Oke. dulu. Wih. Tapi ini lebih cenderung ke huruf Jawa, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, ini sering disebut dengan pedang naga puspa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Dusun Duku, Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan hari ini kita mau nge-review, teman-teman, nge-review rumah dan pedang naga puspa yang diwariskan ke Mas Rudi nih. Nah, rumahnya di sana. Ya, nanti kita ke sana, teman-teman. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita menyempatkan mampir ke rumahnya Mas Rudi ya, yang berada di Kecamatan Pacet ini. Beliau juga sebagai juru kunci di Prasasti Petak, teman-teman. Nah, asli teman rumahnya, jadi banyak sekali buah-buah nih di dekat rumahnya Mas Rudi, dan depannya juga ada rumah kosong. Kayaknya ini rumah yang model-model lama. Nah, oke teman, kita nanti langsung ke rumahnya. Ini rumahnya beliau dan kita bertamu, dan kita pengen melihat rumahnya atau pusaka yang dimiliki oleh Mas Rudi, teman-teman. Nah, punya dua pusaka ya. Pusaka yang satunya adalah pusaka pedang naga puspa, dan tombaknya nggak tahu tombak apa itu, atau tongkatnya, teman-teman. Oke. Nah, ini sore hari ya, jadi masih nuansa lebaran karena masih H plus berapa ini, H plus 4 atau 5 nih, teman-teman. Nah, ini rumahnya beliau, teman-teman. Oke, nanti kita langsung masuk dan kita bertamu, teman-teman. Hari ini kita tadi ditemenin sama teman-teman kita, Tonggotan Pring dan Majapahit Study Club atau Kang Iga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Bertemu lagi dengan Mas Rudi. Bilang Luar biasa ya Kang Cak. Iki sapa iki kok nggo wanteng? Saya ta. Heeh. Dukun, Dukun beranak. dukun anyaran. Oke Mas Rudi, nggih. apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin, Mas. Nggih, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Mohon maaf ganggu waktunya nih. Nggih. Mas, informasi yang saya dapat, Mas Rudi ini menyimpan pusaka, Mas. Nggih, benar. Oke, bisa lihat pusakanya, Mas? Oh, nggih, siap. Iya. Nggih. Oke teman-teman, kita diajak Mas Rudi nih ke pusakanya ya, ada pusakanya. Nah, ini pusakanya, ini berat banget ini. Nggih, mohon maaf. Mohon maaf ya. Ya, ini pusakanya ini pedangnya Mas ini. Iya, ini Pedangnya. salah satunya pedangnya ini. Terus yang satunya ada lagi? Satunya ada lagi. Diambil juga Mas. Ya. Dan ini Mas tak kasih mic dulu ya, lupa tadi. Nggih. Nah, oke teman-teman. Nah, ini adalah tongkatnya. Ya, ini adalah pedangnya atau Tongkatnya. cekelan pegangannya. Mas mau tanya nih, kan ada dua pusaka. Iya, benar. Yang satu ini pedang Iya. naga puspa nih, pedang naga puspa. Pedang, ya. Pedang. Ada yang bilang pedang naga puspa, ada yang bilang pedang untuk menjaga diri Jaga diri. di waktu dulu. Nah, asal usul Mas Rudi ini mendapatkan sebuah atau dua pusaka ini gimana Mas, yang pusaka yang disebut dengan pedang naga puspa ini? Eh,
pedang ini adalah pedangnya keluarga dari pihak ibu yang berasal dari Tuban. Dari Tuban. Iya, dari Tuban. Dulu keluarga dulu ada yang pernah menjadi pedono. Bedono itu apa Iya, Mas? pedono itu semacam kepala pemerintahan di bawahnya kabupaten, di atasnya kecamatan. Itu di masa Di masa Hindia Belanda. Hindia Belanda. Oh, Wedono. Iya, Wedono. Jadi Wedono itu seperti di bawah kecamatan, Di atasnya kecamatan, kan? Di atasnya kecamatan, di bawahnya kabupaten. di bawahnya kabupaten. Gitu. Jadi di masa VOC atau Belanda, Belanda. masa Belanda. Nah terus Mas bisa dilanjutkan lagi ceritanya tadi ini untuk pusakanya? Iya. Kok sampai di rumahnya Mas Rudi ini? Ya, ini dulu saya dapatnya tanpa sarung, tanpa apa nih, pegangan. Ya, nih mohon maaf saya buka Oke. dulu. Wih. Nah, oke. Di sebelah sini. Ini beratnya berapa kilo Mas Rudi? Ini beratnya 8,5 kilo. Panjangnya Panjangnya 125 cm. 125 cm, hampir 1,5 ya? Ya, 1 meter 25 cm. Loh, ini ada apa Mas Rudi ini? Iya. Kok kayak ada tulisan gitu? Iya, ini ada tulisannya 5 baris 1, 2, 3, 4, 5. Tulisannya ini mohon maaf belum terbaca secara lengkap. Oh, Karena huruf-hurufnya itu semacam huruf Jawa yang dikaligrafi. huruf Jawa yang dikaligrafi, Iya, artinya seperti ada unsur Arabnya gitu. Iya, Oh, huruf Jawa yang dikaligrafi. iya tadi. Terus di sini juga ada semar nih. Iya, ada semarnya. Semar atau Noyo Genggong, bukan? iya. Apa itu namanya? Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah, teman-teman ya, bila teman-teman ngerti arti atau mengetahui tulisan dari di pedang ini, nanti bisa komen ya, teman-teman. Tak jelas ini ya, tak yang perjelas ini ya, pelan-pelan ya teman-teman, biar teman-teman bisa membaca yang tahu artinya ini apa. Coba tak kasih lampu biar kelihatan teman-teman. Nah, nanti dibaca sedikit-sedikit ya. Jadi ini merupakan perpaduan antara aksara Jawa kuno dan dikaligrafikan. Jadi Iya. Tulisan Jawa yang apa itu namanya ya, dikaligrafikan tuh diarabkan ya, hampir kadang-kadang ini kalau kita lihat ini seperti huruf Arab juga. Kalau dari kejauhan ini seperti bacaan di Al-Quran. Tapi ini lebih cenderung ke huruf Jawa, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, ini sering disebut dengan pedang naga puspa. Mas, ini berkarat ini, Mas? Bukan ya? Bukan berkarat ini ya? Bukan ya? Ada yang bilang ini bekas darah. Oh, bekas Karena darah. baunya agak arus. Oh, amis ya? Iya. Oh, Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang berkarat, tapi baunya Amis. beda dengan karat. Iya. Oh, teman-teman ya, jadi ini itu ada yang bercak apa ini, bercak seperti karat. Ini sebenarnya bukan karat ya, tapi ini lebih ke dulu ini sudah mengambil nyawa seseorang ya, atau bekas darah di masa Majapahit ya. Kalau ngomong cerita dari pedang naga puspa ini, milik Arya Kamandanu ini merupakan tokoh fiktif yang dikarang oleh S. Tijab, teman-teman. Tetapi mungkin dengan karangan itu mungkin dulu tokoh-tokoh itu sebenarnya ada, cuma namanya aja yang beda mungkin ya, mungkin seperti itu. Nah ini ya, jadi luar biasa sekali ini pedang yang cukup panjang. Di baliknya ini juga ada. Ada. Iya. Dan juga ini. Mas, yang Mas Rudi yang ketahui ini dulu pedangnya siapa, Mas di zaman itu? Miliknya Wedono, salah satu Wedono. Gunanya pedang ini dulu
Yang pertama memang untuk pegangan atau pegangan untuk sikap. Sikap ya. Yang kedua, jika terjadi wabah atau bencana besar, pedang ini dibaca, habis itu berputar mengelilingi wilayah kekuasaannya agar wabah itu hilang seperti itu. Seperti tolak bala gitu ya. Benar sekali, benar sekali. Jadi sebagai tolak bala teman. Nah, salah satu pedang ini selain dulu untuk berperang ya, mungkin untuk berperang dan kemudian juga difungsikan sebagai tolak bala. Jadi pedang ini masih mistis ya, masih mempunyai aura-aura yang kental ya. Mas, semenjak berapa tahun Mas Rudi ini memiliki pedang ini, Mas? Sekitar mau 4 tahun. Nah, dalam waktu 4 tahun ini Mas Rudi pernah nggak misalnya merasakan malam-malam itu pusaka ini bergerak sendiri, atau pada waktu Mas Rudi tidur terus dimimpikan yang jaga ini siapa gitu? Ya, untuk pusaka ini bergerak alhamdulillah tidak. Tapi pernah saya didatangi oleh orang paranormal tertentu. Saya tanya bagaimana cara mengetes pusaka ini asli, ada isinya atau tidak. Nah, itu dites dengan cara sapu lidi itu ditekuk berbentuk segitiga, nah seperti ini, terus ditaruh di atasnya. Kalau sapu lidinya itu bergerak, berarti ini memang benda ada isinya. Dan alhamdulillah udah. Iya. Kira-kira kalau dites sekarang bisa nggak, Mas? Kurang tahu ya. Sapu lidi. Iya, dicoba aja ya. Iya, coba nanti. Nanti dicoba. Akhir video ya, nanti coba ya. Nanti coba. Nah, oke teman-teman. Jadi nanti kita tes ya benar-benar asli ya. Kalau melihat dari bahannya, memang ini seperti bahan-bahan keris ya, tidak berkarat teman-teman. Bahkan ini bercak-bercak ini bukan karatan, tapi bekas dari darah. Karena kalau tadi saya hampir menyium ini, baunya itu anyir atau amis ya, gitu teman. Nah, ini panjang. Jadi ini dulu hanya ini apa? Iya, tanpa lancip ini. Iya, ini di sininya sampai di sebelah sini. Oh, sampai sini. Iya. Jadi total dari sini sampai sana 125 cm. 125 cm ya. Jadi sekitar 1,5 ya, kurang hampir 1,5. Jadi cukup tinggi teman, cukup panjang, bahkan beratnya 8 kilo. Ya kalau sekali sebet itu pasti putus nih teman. Ya kalau kena orang ini. Oke, jadi ini hanya ini ya Mas tulisannya ya. Iya. Yang lebih detail lagi tulisannya ada di pusaka selanjutnya. Oh gitu. Iya. Okay. Lebih tebal. Lebih tebal. Iya. Nah teman-teman ya, perhatikan tulisan ini. Ini bacanya dari sini apa dari sini Mas? Dari sini. Dari sini ya? Iya. Nah, bacanya dari sini teman. Iya. Nah, teman-teman nanti bisa dibaca tak terangin. Nah, nanti teman-teman yang tahu, yang bisa baca di yang tulisan yang berada di pusaka ini, nanti teman-teman bisa komentar sedikit saja teman ya, sedikit saja, kalau bisa semuanya, tapi kalau bisa sedikit saja, tak jalankan sedikit ya kameranya. Nah teman-teman nanti bisa dibaca ya, intinya apa dari tulisan di pusaka ini gitu loh. Oke Mas, kita di pusaka selanjutnya. Iya. Oke, berat banget Mas ya? Iya, alhamdulillah. Berat banget. Nah ini teman ya. Wih, hati-hati Mas. Dimasukin teman. Nah, dimasukin dulu pusakanya ini. Nah selanjutnya ini pusaka yang tongkat nih. Ini tongkatnya Sunan Kalijaga ini kayaknya. Nah, tongkat dari Sunan Kalijaga ini. Nah ini tulisannya hampir sama Mas, kaligrafinya, tulisan huruf Jawanya ini. Ya, tapi lebih kuat. Tulisannya tuh lebih tebal. Iya, lebih tebal, lebih kelihatan. Lebih tebal dan lebih kelihatan teman-teman. Ya, monggo di sebelah sana. Biar terang ya. Lebih bisa.
Nah, bacanya dari mana? Dari sini atau dari Iya, sana? Dari sini, dari sini. Oh, dari sini. Iya. Oh, ini. Ini sama, di ujungnya sini ada gambar Semar. Heeh. Terus di sini semacam ada toknya. Ini ada stempelnya. Oh, stempel. Semacam stempel. Jadi ada stempelnya di sini, teman. Iya. Ada stempelnya. Huruf ini juga ya, huruf Jawa juga nih. Ada titik 3 itu kurang tahu ini. Semacam ada beberapa itu yang campuran. Heeh. Ya kan huruf-huruf campuran. Nah, Mana yang campurannya, Mas? ya, semacam ini Yang Mas Rudi ketahui aja. semacam roh. Nah, ini loh apa ini? Nah, ini loh. 1, 2 ini. 3. Oh, seperti ini kalau suruh seperti huruf Al-Quran tuh ain ya apa? Ain ya? Ya ini loh. Iya, 1, 2, 3 ini. Seperti angka 3 itu ya. Iya. Nah, itu teman. Nah, ini seperti angka 3 nih. Berapa huruf nih? 3 huruf. Nah. Ya, 3 huruf, teman. 3 huruf yang seperti angka 3. Nah, Angka 3. seperti ini. Nah, ini ada simbol apa gitu loh. Nah, Oke, teman-teman yang para subscriber netizen 2. yang ingin baca ini bisa nanti dilihat di video ini ya. Nanti bisa komen di kolom komentar ya. Jadi seperti sikap gitu ya, Mas ya. Iya. Tapi ditulis dengan bahasa apa, tulisan apa ini masih perpaduan ya. Iya, masih perpaduan. Masih perpaduan. Belum tak itu. Terus di dalamnya juga ada isinya. Apa itu, Mas? Nah, Oh, yang tok-tok ini ya. ya, ada isinya. Ini belum tahu isinya apa karena mau saya panaskan dan saya ambil. Mm-mm. Saya nggak enak karena nanti mengurangi keasliannya. Asliannya. Jadi saya benar-benar saya simpan saja. Iya, lebih baik gitu aja, Mas. Iya, ya. Mas, dari 2 pusaka ini pernah ditawar seseorang nggak, Mas? Alhamdulillah pernah. Pernah? Yang pertama itu dari kolektor. Mm-mm. Pernah itu ada yang 20, ada yang 50 juta. Terus ada seseorang yang mengaku dari BUMN. Itu pernah nawar hampir sekitar 3 digit. Artinya ratusan juta ya, Iya. puluhan sampai ratusan juta ya. Ya. Kenapa nggak dikasihkan, Mas? Yang pertama itu pesan dari keluarga dulu yang ada di sana, jangan dijual dulu sebelum tahu artinya ini. Oh, jadi Mas Rudi harus tahu artinya dulu ya. Iya. Baru nanti mau diapakan terserah ya. Iya, karena pesanan seperti itu. Jadi harus diartikan dulu nih ya, teman-teman. Nanti ini ya harus teman-teman tolong diartikan ya. Nanti tak belikan permen nih kalau bisa ini. Nah, ini nih, teman-teman. Ini lebih jelas nih. Ini aksaranya ini lebih timbul atau lebih mencolok daripada di pedangnya tadi, teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca. Nah, yang terakhir nih, Mas Rudi, ada pesan-pesan nggak, Mas? Oke. Saya berharap dari pemirsa yang melihat dibantu saya untuk mengartikan ini. Atau mungkin ada yang tahu pernah melihat benda seperti ini, itu kalau di zaman dulu itu fungsinya sebagai apa? Iya. Jadi kita di sini sama-sama nggak tahu ya. Nah, benar sekali. Nah, gitu. Saya sebagai pemiliknya hanya menjaga dan meminta dari yang melihat semuanya dibantu untuk mengartikan ini agar menjadi bahan pelajaran untuk kita semuanya bahwa benda sebagus ini sudah bisa dibuat oleh leluhur kita. Jadi memang leluhur kita itu sangat luar biasa ya. Sangat luar Membuat kaligrafi, istilahnya seperti kaligrafi atau tulisan-tulisan Jawa yang diukir di besi, teman-teman. sudah ditempa di besi. Nah, itu kalau zaman sekarang dicetak ya. Iya. Kalau dulu itu diukir seperti ini. Mungkin dulu besi ini kalau nenek moyang kita ini seperti tahu, teman. Lunak ya besi ini ngukirnya ini. Makanya bisa sebagus ini di sebuah pusaka yang saya kira ini pusaka kecil ya, tapi bisa
diukir di sini. Nah terakhir Mas Rudi nanti tes ya, coba tes ya Iya, pakai sapu coba, lidi. Oke coba teman-teman, nanti. oke teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini nanti kita langsung tes ya pakai sapu lidi sih. Jadi nanti keasliannya kalau katanya kalau pakai sapu lidi ini bisa bergerak, itu tandanya asli. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus di Explore kita kali ini.